Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, senang sekali pagi ini saya Irna kembali hadir untuk Anda di dialog interaktif berjaringan Hai Bali Ken yang disiarkan dari Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Mataram. Demokrasi tak boleh menyisakan siapapun, namun sejauh mana ruang politik benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas, apakah hanya sebatas akses di TPS atau sudah membuka ruang partisipasi yang setara dan bermakna sebagai subjek aktif dalam menentukan arah kebijakan? Untuk itu kami pagi hari ini saya tidak sendiri tentunya, saya bersama dengan narasumber kami yaitu Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Swastiastu, selamat pagi Mbak Irna. Baik, dan pagi juga para pendengar yang dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak sudah bisa hadir Pak pagi hari ini dan ditemani oleh Kadif Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Buleleng Bapak Putu Arya Swarnata. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Irna. Baik, terima kasih sudah bisa hadir juga. Dan topik kita untuk pagi hari ini mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas. Geh, durus seperti napi nih ke. Saya dulu ya Mbak. Geh, silakan Pak. Baik, selamat pagi para pendengar sekalian. Selamat pagi Mbak Irna. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di Komisi Pemilihan Umum terkait setelah pasca pilkada kemarin itu memiliki 3 program yang harus kita laksanakan setelah tahapan pemilu berakhir. Baik. Ada 3 program strategis nasional, yaitu yang pertama adalah penguatan sistem informasi kepemiluan, kemudian yang kedua ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan yang ketiga adalah sosialisasi pemilih pemula dan kelompok rentan. Nah, mungkin yang sekarang kita bahas ini adalah yang ketiga ini, yang menjadi program strategis daripada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang akan kita laksanakan dalam perancangan program strategis tersebut. Jadi kalau kita melihat ke belakang dari daftar pemilih tetap kita di pilkada kemarin, itu kelompok disabilitas ini terdapat 2.522 dari beberapa kriteria Mbak.
Jadi ada tunanetra sejumlah 383 orang, kemudian ada tunarungu sebesar 107 orang, ada tunawicara itu 416, kemudian mental 407, intelektual ada 126 dan fisik ada 1083. Nah, terkait hal tersebut, jadi setelah dilaksanakannya pemilihan umum ataupun pemilihan pengambilan suara, itu tingkat kehadiran daripada teman-teman di kelompok disabilitas ini ternyata relatif kecil. Rendah, iya. Jadi tingkat kehadiran yang kita peroleh pada saat pilkada kemarin itu berjumlah hanya 13,40%. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua di Komisi Pemilihan Umum agar nantinya pada saat pemilu berikutnya bagaimana caranya tingkat partisipasi daripada teman-teman di kelompok yang rentan ini bisa meningkat. Nah, tentunya kami sudah membuat beberapa program-program kerja terkait kegiatan untuk menyasar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Jadi nanti bisa disampaikan oleh teman kita di ketua divisi Parmas apa-apa saja yang nanti akan dilaksanakan terkait untuk kepentingan kita dalam meningkatkan partisipasi daripada teman-teman di kelompok rentan tersebut. Baik. Baik. Nah, ini langsung kita alihkan ke Kadif Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Buleleng. Bagaimana Pak Putu Arya? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dimanapun berada, jadi semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi memperuncing apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Buleleng terkait dengan topik kita hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan ataupun mendorong partisipasi disabilitas nantinya. Tentu ini menjadi perhatian khusus dulu. Pertama yang harus kita ketahui bersama itu dari runutan atas dulu. Bahwasannya KPU Kabupaten Buleleng itu adalah lembaga KPU sebagai pelaksana teknis di lapangan. Bukan sebagai lembaga yang membuat kebijakan ataupun peraturan terkait dengan fasilitas disabilitas ini. Yang menjadi permasalahan dari 2 tahun kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Di tahun 2025 kami sudah menyasar di SLB 2. Tahun ini kita ke SLB 1. Nah, dari 2 SLB yang kita datengin, memang permasalahannya ini sedang kami teliti dulu. Karena kemarin ada memang siswa SLB 1 yang berkebutuhan khusus secara fisik, tapi dia mendengarkan dan bisa kemungkinan untuk melakukan teknis pencoblosan di TPS. Hanya saja kemungkinan dari pihak keluarga yang tidak memfasilitasi sampai mereka hadir ke TPS. Karena saya tanya si Rani kalau nggak salah di SLB 1 itu umurnya sudah 18 tahun kemarin kita melakukan jadi sosialisasi. Memang berhak untuk saya tanya sudah mencoblos tidak? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kemarin kita mencari datanya, kita cek akan cek di aplikasi cek DPT online. Kalau memang mereka yang bersangkutan itu sudah terdaftar, kita akan jajaki ke keluarga apa permasalahannya. Karena kita harus ketahui bersama bahwa konteks hak pilih itu kembali bukan menjadi sebuah tuntutan bagi masyarakat. Karena KPU juga tidak bisa menuntut orang untuk hadir agar nanti tidak disinyalir KPU sebagai lembaga yang memobilisasi. Oleh karena itu pendidikan pemilih ini penting di non tahapan ini untuk mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi bahwasannya hak pilih mereka itu penting untuk diberikan pada saat pemilu dan pilkada. Nah, ini menjadi kesadaran bersama sebenarnya, tidak hanya lembaga KPU. Oleh karena itu terima kasih sekali RRI sudah mengundang ini, mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan informasinya sehingga kita bisa bersama-sama mengingatkan. Jika terjadi permasalahan, sampaikan ke KPU. Tidak menyerang lembaga seolah-olah lembaga KPU ini tidak menjalankan dengan maksimal tugas-tugasnya. Nah, yang perlu kita selesaikan bersama adalah masyarakat mengetahui informasi syarat pemilih, bahwasannya secara konstitusi, baik itu siapa saja ketika pemilu dan pilkada itu memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan. Nah, permasalahan sekarang adalah
terkait dengan disabilitas, apakah mereka terfasilitasi dari internal keluarga dulu? Yang Gitu. terdekat dulu Iya. lah ya. Dia diantarkan atau tidak? Karena sampai hari ini Ya. peraturannya itu sangat-sangat riskan ini ketika pemilu. Karena pemilu kemarin bisa kita memfasilitasi hadir menjemput pemilih-pemilih, tetapi ada syarat. Harus disetujui oleh saksi, harus disetujui oleh Bawaslu, baru bisa didatangi. Kalau salah satu tidak bisa, itu tidak bisa juga. Ini perlu diketahui juga, sehingga persepsi terkait dengan hak pilih tidak terfasilitasi itu mari kita maksimal bersama-sama. Kalau memang ada disabilitas yang sudah berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP yang tidak terfasilitasi terdaftar sebagai daftar pemilih, sampaikan ke KPU. Kalau KPU tidak memfasilitasi hal itu, baru kita boleh selesaikan bersama-sama gitu. Baik. Bisa dilaporkan ataupun gimana, kita siap. Gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui bersama, Bari. Baik. Itu baru awalnya dulu ya Pak. Jadi pembukanya dulu kita nih. dulu. Ini iya. Jadi seperti biasa pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, Anda bisa ikut berpartisipasi melalui line telepon kami 0362244644 atau di WhatsApp chat dan WhatsApp call kami 0811 399 9790, atau Anda juga bisa komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami kembali. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Dialog Interaktif. Hai Bali Ken-Ken, dan pagi hari ini adalah dialog berjaringan kami yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar serta RRI Mataram. Masih bersama dengan narasumber kami, Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Komang Dudi Udiana dan Kadif Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Buleleng Bapak Putu Arya Suarnata. Nah ini kan kembali lagi sebenarnya hal ini kan bukan hal baru, ya kan, seharusnya, dan sosialisasi juga saya tahu sekali KPU sudah sering melakukan hal ini bahkan dari sekolah-sekolah dan juga di tempat lainnya. Nah, yang mungkin yang jadi sangat menjadi hambatan selama ini untuk teman-teman disabilitas di bagian apanya nih? Selain tadi mungkin dari pihak keluarga kurang ada dukungan, mungkin apakah ada hambatan teknik dari saat menuju atau sedang berada di TPS, atau mungkin ada surat suara atau informasi kampanye yang sudah dalam bentuk format braille atau seperti apa? Silakan Pak Udi. Baik, tentunya untuk terkait teknis pelaksanaan pada saat pemungutan suara bagi teman-teman disabilitas, tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi daripada teman-teman. Jadi TPS itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk ramah teman-teman yang disabilitas.
Kemudian untuk teknisnya juga kita sudah melengkapi surat suara itu dengan surat suara yang berhuruf braille bagi yang tunanetra. Kemudian juga ada akses untuk yang tunagrahita ya, yang agar untuk masuk ke TPS itu bisa mempermudah masuk ke dalam lingkup TPS. Kemudian apabila juga teman-teman disabilitas kesulitan untuk melakukan pencoblosan, bisa didampingi oleh keluarganya. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan apabila tidak bisa melakukan pemilihan, bisa didampingi dengan mengisi formulir yang ada di TPS, di setiap TPS apabila didampingi oleh keluarganya. Jadi sebenarnya semua sudah disiapkan oleh kami di penyelenggara pemilu untuk teman-teman yang disabilitas agar mempermudah akses maupun pelaksanaan daripada pemungutan suara tersebut. Tetapi mungkin kembali yang tadi disampaikan, mungkin dari akses keluarga ataupun informasi yang kurang diterima oleh teman-teman disabilitas, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara itu kehadirannya mungkin kurang. Seperti itu mungkin. Baik, dari Pak Kadif Sosdikli, Parmas mungkin mau menambahkan? Baik, benar sekali. Jadi kita flashback lagi. Jadi KPU Buleleng secara pelaksana teknis itu sudah melakukan proses tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu mulai dari kita melakukan coklit, kemudian sekarang kita ada coktas di tahun ini juga yang akan bermuara pada pemutakhiran data pemilih nantinya yang akan digunakan sebagai data fix untuk pemilu dan pilkada. Nah, tentunya apa yang disampaikan tadi rekan ketua itu benar sekali. Yang menjadi permasalahan sekarang kan kesadaran. Karena kembali kesadaran pemilih dalam hal ini memang tidak bisa kita paksakan. Kami lembaga KPU bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Dari informasi itu mudah-mudahan ketukan nurani itu bisa hadir ke TPS. Nah, terkait dengan disabilitas ini memang secara teknis kita sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh KPU Republik Indonesia lewat Juknis dan pembuatan TPS. Sampai kemarin bentuk TPS bagi orang-orang yang disabilitas yang memakai kursi roda itu bentuk TPS sudah sejajar dengan mereka agar tidak susah. Jadi sampai seperti itu KPU menghadirkan ruang yang inklusif bagi keluarga-keluarga ataupun teman-teman disabilitas. Hanya saja kembali lagi mudah-mudahan lewat kegiatan secara berkelanjutan ini dan didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Buleleng, minimal ada sekarang niat. Jadi silakan disuarakan nantinya. Kami siap memfasilitasi manakala memang ada teman-teman kaum disabilitas itu tidak terfasilitasi. Apa sih kendalanya gitu loh. Jadi itu bisa kami sampaikan ke pusat karena ada regulasinya. Tidak bisa kami membuat kebijakan sendiri karena kami hanya pelaksana teknis. Kalau umpamanya kabupaten kota diberikan ruang untuk memberikan kebijakan-kebijakan teknis di lapangan sesuai dengan apa yang terjadi, mungkin ini bisa menjadi solusi. Tetapi sampai hari ini belum ada kebijakan yang bisa kita lakukan dalam hal untuk mengatur bagaimana kita memfasilitasi disabilitas untuk hadir ke TPS. Baik. Gitu. Nah, ini kebetulan ada yang bertanya. Ya. Kita langsung sampaikan saja selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Saya Bapak Suwartane di Sambangan. Ini pengalaman pribadi saya beberapa saat yang lalu sebagai ketua RT, saya sempat mendampingi salah satu warga saya yang lumpuh total sebenarnya. Cuman putra-putranya tidak ada di tempat, tapi putra-putranya mengirimkan satu orang yang memang menjaga bapaknya tersebut. Tapi pertanyaannya sebenarnya bagaimanakah bentuk pendampingan yang ideal menurut bapak-bapak yang terhormat di KPU agar sebenarnya pemilih disabilitas ini dapat menggunakan hak suaranya secara mandiri dan rahasia? Karena pengalaman saya kemarin juga bapak yang memang sudah dalam kondisi sama sekali tidak bisa berdiri dan hanya bisa, jadi hitungannya adalah bagian atasnya saja yang bisa
tahu, tapi dari leher ke bawah beliau tidak bisa. Jadi memang agak susah menuju TPS walaupun dekat dari rumah. Nah, seperti apakah bentuk pendampingan yang ideal menurut Bapak-bapak sekalian? Sekali lagi agar pemilih disabilitas dapat menggunakan hak suaranya secara mandiri dan rahasia. Nike, nggih. Baik, saya sapa dulu penelpon lainnya. Ini baru pengirim chat pertama kami. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Halo. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Pak Narte. Pagi Bapak. Ini Budi, anak saya ini. Selamat pagi Pak. Salam sama Bapak. Ya Pak. Salam Ya. Pak Narto. Nggih, Bapak. Sehat Pak. Sehat lalu. Astaga. Giseng-giseng ini bro. Nggih. Begini ya. Ya kalau bicara flashback ke belakang, kalau waktu dulu kita pemilihan umum Orde Baru, KPU hanya tugasnya teknis ke persiapan TPS, habis pemilu selesai bubar panitianya. Saya ngalami itu berapa kali di Orde Baru. Nah sekarang karena perkembangan sosialisasinya, mungkin ada aturan dari KPU pusat ikut secara tidak aja lembaga ini setelah pemilihan umum selesai, tetapi terus dalam konteks mengevaluasi dari pelaksanaan pemilu kekurangan-kekurangannya, tidak nyerahkan kepada lembaga lain kan gitu. Nah, pertanyaan saya khusus khusus sosialisasi, karena saya guru waktu pemilihan umum tahun 71, saya kan sudah guru SMP Baktiase SMP 2. Jadi ada tugas dari pusat dinas pendidikan, itu materinya adalah ada materi tentang pendidikan demokrasi. Jadi ditambahkan, jadi sangat efektif. Sehingga siswa itu sudah diberikan oleh guru-gurunya karena ada instruksi. Nah, anggaplah kurikulum plus tambahan sedikit dalam persiapan pemilu. Apakah di KPU ada instruksi dari pusat melaksanakan itu kepada guru? Jadi guru-guru diundang guru PMP. Jadi kalau dulu PMP, sekarang PPKN mungkin, itu diberikan pemahaman tentang pemilu sehingga gurunya atau mungkin diberi modul dan sebagainya. Jadi istilahnya kerjasama lah dengan dinas pendidikan dan guru. Itu yang saya alami waktu saya jadi guru di SMP Baktiase 69 sampai 73 dan di SMP 2 dari 70 sampai 72. Sangat efektif. Jadi saya ngajarnya seneng karena setelah selesai pemilu yang SMP maupun di SMA TP waktu itu sangat senang bahwa dia ngerti tentang pemilu dan sudah saya melaksanakan setelah saya umur 17. Kedua, di Buleleng disabilitas, khusus disabilitas, dari catatan dinas sosial atau komunitas-komunitas itu, adakah data dari jumlahnya misalnya 1000, berapa persen sudah mengikuti pemilihan umum dari apakah pemilihan umum periode yang lalu dan yang lalu lagi 10 tahun, sehingga cara pendekatannya bagaimana, apakah ada peningkatan. Nah sehingga ini menjadi gambaran tolak ukur untuk bahwa disabilitas itu menyadarkannya apakah karena malu atau karena ya istilahnya minder karena dia ngantre misalnya ke gangguan fisik dan sebagainya, seperti tadi dikatakan sudah ada tempat TPS khusus. Sekian, terima kasih Om Santianti Om. Om Santi Om Om. Nggih, Santi, sukses sama Pak Pak Narte. Mungkin ditanggapi dulu. Atau mau sapa lagi penelpon? Boleh. Boleh, sekalian. mumpung ada ya sekalian. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Irna. Selamat pagi Pak Sudarsana. Terima kasih sudah bergabung, silakan. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu Pak Sudar. Teman Dokdi. Nggih, Swastiastu Pak. Ya, Pak Ketua Siap. dari KPU Buleleng. Terima kasih Bapak
dan intinya hadir di RRI Singaraja untuk memberikan pendidikan demokrasi dan juga partisipasi masyarakat untuk lebih meningkatkan kehadirannya. Sesuai topik tadi terkait dengan mendorong demokrasi dalam partisipasi penyandang disabilitas. Ini sangat bagus sekali. Kami melihat pemilu tahun 2024 di mana KPU Buleleng sudah dapat melaksanakan pemilu sudah semakin membaik, berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Terkait dengan partisipasi ini untuk disabilitas, kami lihat pihak PPS telah melaksanakan langkah-langkah dengan mendatangi para pemilih penyandang disabilitas. Itu sangat bagus sekali, itu perlu terus didorong dan dilanjutkan di setiap TPS nanti. Dan juga apa yang menjadi usulan Pak Narte tadi itu sangat bagus sekali, karena di sekolah harus diberikan pelajaran pendidikan demokrasi untuk dapat meningkatkan untuk memahami demokrasi yang telah berjalan ini. Dan harapan selanjutnya kami harapkan KPU dan intinya memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, di masyarakat, dan seperti ini. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui acara ini masyarakat lebih memahami, lebih paham, lebih sadar pentingnya demokrasi. Dan harapan kami semoga di pemilu ke depan ini partisipasi masyarakat Buleleng lebih meningkat dan lebih berkualitas dalam memilih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudarsana. Dan langsung ditanggapi, silakan dari Pak Dudi dulu. Baik, penanya yang pertama dari siapa? Pak Suartane. Pak Suartane ya. Sambangan. Jadi terima kasih Pak, sebenarnya Bapak sudah Pak RT. ikut membantu kami pada saat pemilu kemarin dalam hal pendataan pemilih. Kemudian untuk pendampingan daripada teman-teman yang disabilitas, itu yang disampaikan tadi, karena yang fisiknya yang di bawah itu tidak mampu untuk datang ke TPS secara langsung, jadi keluarganya harus aktif melaporkan ke TPS Pak. Bisa juga sebelum hari H itu sudah bisa dilaporkan kepada KPPS yang bertugas di TPS agar nantinya bisa didatangi ke rumah Pak. Karena memang kondisi daripada teman yang disabilitas ini tidak bisa hadir ke TPS. Nanti teman-teman di KPPS akan mendatangi ke rumah daripada teman yang disabilitas ini setelah jam 12 siang. Jadi bisa asalkan dilaporkan terlebih dahulu. Itu kita akan inventarisir bahwa memang ada teman yang disabilitas yang memang tidak bisa datang atau hadir ke TPS untuk menyalurkan haknya. Jadi kita akan inventarisir mana saja TPS yang bisa didatangi oleh KPPS ke rumahnya untuk menyalurkan haknya. Baik. Jadi itu sudah ada Pak kemarin. Jadi kemudian untuk Pak Narte, apa yang disampaikan itu mungkin akan menjadi bahan kami pertimbangan ke pimpinan untuk memberikan semacam modul sosialisasi kepada guru-guru agar nantinya bisa memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya dalam hal pendidikan demokrasi ataupun politik, agar nantinya siswa-siswa ini memiliki pemahaman tentang pentingnya demokrasi pada saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ditambahkan Pak Ali mungkin? bisa ditambah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suartane, kemudian Pak Narte dan Pak Sudarsana niki atas partisipasi sudah ikut rembuk niki. Ada beberapa hal yang menarik niki. Pertama yang akan garis bawahi terkait dengan sosialisasi ini.
di Orde Baru nih Kedumun ada modul yang diberikan, kemudian ada pelajaran yang masuk ke sekolah-sekolah. Tentu itu menjadi sebuah renungan bagi kami. Makanya di tahun 2025 kemarin kami sudah melakukan koordinasi. Itu kita mengundang kepala sekolah SMA, SMK, madrasah, negeri dan swasta itu semuanya Sebuleleng kita undang via virtual. Baik. Itu kita lah sampaikan bahwasannya ini penting karena memang dari sekolah pun tidak dari pusat disampaikan ruang-ruang ini, sehingga kegiatan MPLS kita juga di Buleleng khususnya itu masih agak slow respon lah. Kami menyurati karena memang di MPLS itu permasalahannya dari pusat itu sudah ada jadwal-jadwal apa saja yang bisa masuk di sana. Nah, terkait dengan pendidikan demokrasi ini memang belum spesial dari pusat ada jam khususnya. Sehingga kami melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada pimpinan sekolah. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini hasil daripada kita melakukan koordinasi di awal 2025 kemarin itu memberikan efek di 2026. Selain SMA, SMK, madrasah, kami juga melakukan rapat koordinasi yang berkoordinasi dengan Kadisdikpora. Nah, jadi lebih mudah aksesnya karena kemarin kalau SMA kan provinsi. Itu sama Pak Ide kemarin kami juga mengundang. Itu di unit 4 kami kumpulkan kepala sekolah SMP, swasta sama MTSN. Nah, dengan itu juga tahu ya. Jadi kami juga coba berusaha itu Baik. sampai akhirnya memang Pak Kadis menyampaikan ada nggak modul. Oke. Nah, kalau tidak salah itu di bulan Maret besok ini KPU Provinsi khususnya di divisi Sosdikdik Parmas ini akan merancang modul. Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti masuk ke sekolah-sekolah sebagai panduan bagaimana nanti kita menyelipkan materi-materi pendidikan demokrasi ataupun pendidikan pemilih berkelanjutan ini. Baik. Mudah-mudahan efeknya signifikan nantinya. Iya. Itu. Mudah-mudahan. Dan satu penelpon lagi boleh kami sapa? Silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Minum kopi ditemenin roti. Asik. Tiada hari tanpa RRI. Asik. Terima kasih, Pak. Ini dengan Bapak Dimas? Iya, Borong Merpati Dompet Atua. Woi. Cakep. Bapak Asik. Dimas ya. Apa kabar Bapak Dimas? Pujangga, Pak Dimas. Iya, pujangga. Begini, Pak. Iya, silakan. Selamat pagi, Bapak narasumber ya. G. Kami di sini sebagai Linmas, Pak, Desa Panjianom, Pak. Panjianom Linmas G. Kami melihat, Pak, mudah-mudahan ke depannya ini untuk demokrasi pemilihan ini terus berkelanjutan, Pak. Kenapa? Kalau sekarang saya lihat amati, Pak, pemilih-pemilih sekarang sudah tidak kayak dulu, Pak. Begitu habisnya bulan langsung pulang. Kalau dulu-dulu kan masih ngobrol, nimbrung di tempat. Kalau sekarang saya amati sudah ya masyarakat pada mengerti. Mudah-mudahan semuanya di Kabupaten Buleleng dan di Bali ini tetap artinya menjaga tetap kondusif, aman dan terkendali, Pak. Itu apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan demokrasi ini terus berjalan lancar. Sebagai mendukung sepenuhnya. Ini itu dari saya, Pak. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas Ini untuk support, sharingnya. Ya. support untuk KPU nih Pak Iya, Dimas Pak luar biasa Dimas, ya. sebagai Linmas di Desa Panjianom. Terima kasih Pak Dimas G. Izin Pak, ada yang komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official dari Aisyah HR. Apakah pendamping memiliki syarat khusus untuk menjadi pendamping teman-teman disabilitas? Itu saja, silakan. Ya, untuk menjadi pendamping memang nggak ada syarat khusus sih sebenarnya, Mbak ya. Ya. Jadi cukup pihak keluarga ataupun teman dekat mungkin kalau tidak ada keluarganya, tapi dengan syarat itu mengisi formulir pendampingan yang ada di setiap TPS. Jadi nantinya pendampingnya akan membantu teman-teman disabilitas untuk menyalurkan aspirasinya. Kalau misalnya teman disabilitas ini mampu untuk melakukan pencoblosan, silakan hanya mendampingi. Kalaupun tidak, ya bisa dicobloskan, tetapi dengan harapan tidak memberitahu kepada orang lain apa pilihannya yang disampaikan oleh teman-teman disabilitas. Jadi seperti itu teknisnya. Baik. Sudah ada tambahan lagi mungkin? Cukup. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Nah, dalam praktiknya apakah nanti ada
program apa memang sudah ada atau memang akan ada program monitoring atau pendampingan saat pemilu agar penyandang disabilitas bisa memilih dengan mandiri? Itu seperti apa? Untuk monitoring, tentunya kami sudah dari pemilu-pemilu sudah melakukan monitoring terhadap teman-teman disabilitas terkait kemampuan maupun ininya untuk hadir ke TPS. Jadi kita sampaikan setelah kita petakan TPS-TPS mana saja yang memiliki pemilih yang disabilitas, kita lakukan monitoring di TPS-TPS tersebut. Tentunya dengan juga mempersiapkan TPS itu dengan ramah dari kaum disabilitas. Setelah kita petakan, kita pantau terus, kita monitoring terus apakah teman-teman disabilitas ini hadir ke TPS untuk menyalurkan suaranya. Tetapi mungkin ini karena penyaluran hak, teman-teman ini ada yang tidak menyalurkan haknya, jadi kita tidak bisa memaksakan begitu namanya. Dengan tingkat partisipasi yang sudah kami sampaikan tadi sejumlah 13%, ini relatif cukup rendah. Jadi untuk itulah kami berupaya jauh-jauh hari sebelum pemilu yang ke depan dilaksanakan sudah akan melakukan sosialisasi ataupun memberikan pemahaman kepada teman-teman disabilitas bahwa pentingnya memilih, ataupun ada kendala-kendala kita akan sampaikan, kita akan berikan pendampingan ataupun fasilitasi kepada teman-teman disabilitas. Baik. Satu penelpon terakhir boleh Pak? Nih Boleh. dari tadi bunyi terus nih. Silakan 24644 terputus. Mungkin memang penting, urgent ingin disampaikan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Merdeka. Luar biasa. Nah, dumugi becek-becek rayu rajang. Becek-becek nih layu punya kenceng. Inge, Pak Anggas. Arbe di munyana nih. Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Pak Nasbar. Pagi Pak Anggas, swastiastu. Yang juga punya bantuan juga kepada para pemirsa, tapi bukan untuk KPU ya, pada masalah Buleleng. Zaman KPU ini kan di zaman pilkada nanti mungkin ke depan kayu juat, kayu kelidungan. Cakep. Ruat-ruat ngebidungan gitu. Baik. Saya apresiasi sekali dengan anggota KPU Buleleng yang banyak tugasnya sekarang ini kan tidak tentunya lah banyak PR, bukan RP, PR yang banyak, tugas-tugasnya yang banyak, tapi ya di sela waktunya juga kan banyak kesibukan dan selalu mengupdate data yang akurat dan selalu juga KPU kena fitnah. Nah itu ya, karena apapun itu adalah tugas. Nah mungkin dengan fitnah ini kita bisa berbenah, tetapi belum tentu benar apa sangka-sangka mereka yang banyak komplain juga yang katakanlah tidak belum muncul komplain menjadi sasaran empuk KPU di sisi lain, tapi tetap semangat KPU dan tetap melaksanakan tugas dengan SOP-nya. Dan saya berharap juga KPU ke depan nanti benar-benar sulit. Nanti mungkin di sela waktu sekarang ini kan belum ada tugas signifikan dari pusat. Apa mungkin bisa ada program ke masing-masing kecamatan kumpulkan nanti apakah 6 bulan sekali atau seperti apa teknisnya, nanti mungkin KPU yang tahu agar nanti program ini jalan untuk mengedukasi masyarakat, terutama itu yang tadi itu biar jadi tidak salah tafsir. Itu saran saya, semoga nanti KPU ke depan semakin semangat dan semakin ada terobosan baru. Terutama nih teman-teman saya di KPU ini semua sudah senior sekali semua. Baik. Ya. Terima kasih Pak Anggas. Asalkan jangan jadi PDI ya. Jadi itu pria 2 istri. Ya kan, terima kasih. Terima kasih Pak Anggas. Terima kasih Pak Anggas. Tanggapi dengan singkat karena waktu juga sekaligus, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mudah-mudahan lewat dialog interaktif ini, mulai dari sikup desa, kecamatan, dan lintas kabupaten yang mendengarkan hari ini, mudah-mudahan itu semangatnya sama. Bahwasanya KPU itu sangat siap kapanpun diundang dalam kegiatan-kegiatan dari tingkat desa dan kecamatan untuk berkolaborasi. Selain itu juga KPU memiliki program, walaupun keterbatasan efisiensi anggaran yang kita rasakan hari ini, itu tidak menyurutkan semangat kami dengan cara komunikasi-komunikasi sehingga masyarakat bisa cerdas untuk memilih di tahun 2029. Kemudian harapannya apa-apa ya saja yang sudah kami koordinasikan di tahun 2025 agar mudah-mudahan didengarkan hari ini. Mulai dari pimpinan SMP, MTSN, SMA, SMK, madrasah,
negeri dan swasta di Kabupaten Buleleng mendengarkan interaktif hari ini. Di tahun 2026 ini ada program-program yang melibatkan KPU dalam hal mencerdaskan generasi muda untuk menjawab tantangan partisipasi di tahun 2029 mendatang. Mungkin itu clue terakhir saya. Baik. Pak Ketua mungkin, mungkin opening ada closingnya. Nggak, silakan Pak. Baik, karena ini terkait tentang teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Iya. Jadi kami kemarin sudah meminta kepada teman-teman di komunitas disabilitas ya untuk kita inventarisir komunitas-komunitas disabilitas apa saja yang ada di Buleleng ini. Nantinya kita akan berikan sosialisasi, berikan informasi, dan kita akan fasilitasi kemungkinan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk sosialisasi kepada teman-temannya di komunitasnya. Jadi kami mendorong teman-teman di komunitas ini untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Karena pemilu ini adalah kegiatan yang inklusif, tidak ada satupun elemen daripada masyarakat yang tidak akan kita sasar untuk pemberian haknya, hak demokrasinya, agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Bahwa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang dipilih oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua KPU dan Pak Kadif yang sudah sharing. Siap. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon kami dan juga sudah komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya Irna, mohon pamit undur diri. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.